Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Lagu Sion nomor 37. Lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Kehadiratmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Pimpin aku ya Roh Allah dalam kebenaran, luruskan dan nyatakanlah segala kewajiban yang kasih dan takut Tuhan, beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini telah ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dapat menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan dan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menguduskan kami. Firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Hukum Taurat itu Kudus. Hukum Taurat itu kudus. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Sekali lagi, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Orang-orang yang tidak menuruti hukum Allah dan mengajar orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebaliknya,
barang siapa yang melanggar hukum Allah, berarti membantu pernyataan iblis bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti. Dengan demikian, mereka menguatkan penipuan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang pertama-tama melawan hukum Allah. Memperkenankan mereka masuk surga berarti membawa masuk kembali unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan semesta alam. Tidak seorang pun yang akan masuk kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu asas hukum Allah. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk ke surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahir dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengaku suci oleh usaha mereka menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Sedang mereka amat cermat di dalam mengadakan upacara-upacara, kehidupan mereka tidak senonoh dan hina. Apa yang disebut kebenaran mereka tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Penipuan yang terbesar pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang sangat fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka daripada mementingkan diri sendiri, permusuhan, loba, dan kemunafikan yang hina. Mereka menganggap bahwa merekalah yang paling beragama di dunia. Tetapi apa yang mereka sebut berpegang pada agama membawa mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Saudaraku yang kekasih, oleh karena hukum Taurat itu kudus, maka hukum Taurat itu menguduskan siapa yang menurutnya. Kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu bahwa kita harus menuruti hukum itu oleh karena kita mencintai Tuhan. Oleh karena ada dasar cinta kepada Tuhan, maka penurutan itu tidak terpaksa. Dan ketahuilah oleh kita bahwa ketika kita menurut dengan baik, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita dikuduskan. Yang dimaksud dengan kudus di sini adalah bahwa kita dikuduskan. Kita layak bagi Tuhan. Oleh karena kita memiliki tabiat yang menurut apa yang Tuhan minta kita lakukan. Ayat kita hari ini Roma 7 ayat 12 katakan tidak hanya sampai di kudus saja kalau kita menurut hukum itu. Karena perintah itu baik dan benar. Tidak hanya kudus tapi juga baik dan benar. Hukum yang kudus, baik dan benar atau benar dan baik itu sangat berlawanan dari sikap Lucifer ketika dia memberontak di sorga. Apa yang terjadi? Tidak terjadi kekudusan di dalam dirinya oleh karena dia memberontak, dia meninggalkan surga, dia harus kemudian dia datang ke dunia ini. Lalu kemudian dia mencari orang yang juga dia dapat goda untuk melanggar hukum yang kudus itu. Saudara-saudara, kenapa perlu kekudusan? Lewat menurut hukum kita dikuduskan. Agar sorga dapat diisi dengan orang-orang yang begitu mencintai Tuhan. Menurut Tuhan oleh karena kerelaan, oleh karena rasa cinta kepada Tuhan. Tidak akan pernah terulang kembali.
kejadian yang seperti pernah terjadi, bahwa pemberontakan di surga akan terjadi kembali ulang 2 kali, pemberontakan yang sama. Tuhan melalui hukumnya, dia akan membentuk karakter kita untuk menurut dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Sebagai panggilan, apakah saudara mau dikuduskan? Kalau saudara mau dikuduskan, mari turut apa yang Tuhan kehendaki. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rasa cinta kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita melalui pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman yang indah yang kami pelajari pada saat ini. Kuduskanlah kami melalui firman dan sanggupkan kami melewati hari-hari hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan, menuruti hukum-hukum-Mu, menuruti setiap tuntutan-tuntutan Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan cinta yang besar terhadap Engkau, ya Allah, yang telah menebus kami. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan kasih Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh pendengar renungan pagi online di mana saja berada. Tuhan pelihara, baik orang tua maupun orang muda, bahkan remaja, anak-anak sampai kepada bayi-bayi sekalipun. Tuhan memberkati. Berkati pribadi kami, rumah tangga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai di sekeliling kami. Tuhan memberkati. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Jika ada problema kami hadapi, solusi sudah menjadi bagian kami karena Tuhan ada di sana. Terpuji nama Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Rahmat-Mu yang berlimpah-limpah itu menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai Maranatha. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi online kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa pada ibadah online besok. Tuhan memberkati kita. Shalom.